Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, minggu lalu nih kita sudah mempelajari bersama mengenai teks prosedur. Nah, minggu ini secara khusus kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi, khususnya struktur dan juga kebahasaannya. Mari kita masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi struktur dan juga kebahasaan teks eksplanasi, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu teks eksplanasi? Atau teman-teman pernah dengar atau pernah tahu atau pernah mengalami beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita? Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kemudian mungkin kemiskinan atau Korean Wave. Ayo, teman-teman sudah tahu belum mengenai fenomena itu? Nah, jadi apa sih itu teks eksplanasi? Ya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang secara khusus berisi mengenai penjelasan atas proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti teks eksplanasi mengenai fenomena banjir. Nah, di dalam teks eksplanasi tersebut nantinya akan menjelaskan apa itu banjir, lalu bagaimana proses terjadinya banjir tersebut. Contohnya seperti banjir tersebut dikarenakan adanya kiriman air dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, atau karena ulah manusia yang kurang menjaga buminya. Nah, itu bisa menjadi sebuah teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai fenomena banjir itu sendiri. Nah, kemudian teks eksplanasi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berdasarkan fakta, yang kedua bersifat ilmiah, dan yang ketiga adalah bersifat informatif. Nah, apa yang dimaksud dengan berdasarkan fakta? Nah, jadi teks eksplanasi yang dibuat harus berdasarkan dengan fakta, bukan merupakan sebuah fiksi atau hanya karangan belaka dari sang penulis. Semuanya harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai fenomena-fenomena tersebut. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah bersifat informatif. Jadi, teks eksplanasi ini tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas atau untuk mengajak orang membeli suatu barang, tetapi sifatnya adalah bersifat informatif atau memberikan informasi kepada pembaca. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah bersifat ilmiah. Jadi, teks eksplanasi ini harus memiliki hubungan dengan keilmuan atau dengan ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya seperti geografi, kemudian budaya, sosial, politik, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah ketiga ciri teks eksplanasi nih. Nah, sekarang mari kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Nah, jadi apa saja struktur teks eksplanasi? Ya, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan. Untuk struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Dalam struktur ini biasanya menerangkan mengenai fenomena-fenomena yang akan diterangkan. Contohnya seperti fenomena alam, sosial, budaya, politik, ataupun fenomena yang lainnya. Nah, contohnya seperti menjelaskan mengenai gempa bumi atau tanah longsor, kemiskinan, demonstrasi, dan masih banyak lagi. Kemudian masuk ke struktur teks eksplanasi yang kedua, yaitu rangkaian kejadian. Di dalam struktur ini berisi mengenai rangkaian kejadian dari topik yang akan diangkat atau akan dijelaskan secara lebih detail. Nah, di dalam struktur ini dibagi menjadi 2, yaitu kronologis dan juga kausalitas. Apa itu kronologis dan kausalitas? Bagian yang pertama yaitu kronologis. Nah, di dalam kronologis ini nantinya akan menjelaskan bagaimana proses itu dapat terjadi dan dijelaskan secara kronologis atau dari awal hingga akhir berdasarkan urutan waktu. Contohnya seperti pada tahun 1977 pemerintah Indonesia telah menunjuk tanah seluas 56 km persegi di Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Kemudian
pada tahun 1988 dibangunlah sebuah situs museum sebagai laboratorium konservasi lokal sederhana. Nah, itu adalah contoh dari bagian kronologis. Nah, kemudian yang kedua adalah kausalitas. Di dalam kausalitas sendiri biasanya berisi mengenai jawaban dari pertanyaan mengapa. Jadi, jawaban tersebut nantinya akan membentuk hubungan sebab akibat. Contohnya, pada teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai angin muson timur, di situ dijelaskan bahwa angin muson timur ini juga memiliki dampak bagi masyarakat atau bumi, yaitu angin yang bersifat kering dapat membawa massa udara kering sehingga terjadi musim kemarau atau musim panas. Nah, itu adalah contoh kronologis dan juga kausalitas dalam rangkaian kejadian. Kemudian struktur eksplanasi yang ketiga yaitu ulasan. Nah, di dalam ulasan ini biasanya berisi mengenai penilaian, konsekuensi, atau mengenai pandangan atau simpulan dari fenomena yang dibahas. Contohnya seperti fenomena banjir yang disebabkan oleh gorong-gorong yang tersumbat. Nah, di dalam ulasan nanti bisa disebutkan bahwa jika penanganan pembuangan sampah di gorong-gorong tidak segera diselesaikan, nantinya akan menimbulkan banyak fenomena-fenomena baru atau akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Oke, nah gimana? Sekarang kita akan masuk ke kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri memiliki beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas, yang kedua konjungsi kronologis, yang ketiga keterangan waktu, yang keempat kata ganti non persona, yang kelima kata kerja pasif, dan yang keenam kata teknis. Kita akan bedah satu persatu. Baik, yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Nah, apa sih konjungsi kausalitas? Jadi, konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti konjungsi karena, kemudian oleh sebab itu, dan juga oleh karena itu. Kemudian, selanjutnya ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, dan juga setelah itu. Selanjutnya, keterangan waktu. Nah, di dalam teks eksplanasi sendiri itu biasanya juga menunjukkan keterangan waktu, yaitu contohnya seperti dibuat pada tahun 1905 hingga 1911. Kemudian, kata ganti non persona. Nah, di dalam teks eksplanasi ini tidak menggunakan kata ganti orang, karena di sini teks eksplanasi menunjuk pada suatu hal atau suatu fenomena. Jadi menggunakan kata ganti non persona. Contohnya seperti gerhana, pelangi, kemiskinan, banjir, demonstrasi, dan masih banyak lagi. Kemudian pada teks eksplanasi juga menggunakan kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini biasanya subjeknya bersifat menderita dan diawali dengan awalan di atau ter. Contohnya seperti dipukuli atau ditimbulkan. Lalu kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir adalah kata teknis. Jadi di dalam teks eksplanasi ini juga menggunakan kata teknis atau istilah-istilah yang digunakan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan topik yang akan dibahas. Contohnya seperti topiknya membahas mengenai geografi. Jadi kata-kata yang digunakan juga menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan bidang geografi. Contohnya seperti gempa bumi, lalu seismograf, Richter, angin muson, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana? Itu adalah materi mengenai struktur dan juga kebahasaan teks eksplanasi. Oke, kalau begitu cukup untuk hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.